Halo, selamat sore, Kenzi dan Radit. Oke, Sore, sore Kak, apakah sudah dengar suara Kak Oksa, Kenzi dan Radit? Sudah? dengar. Oke, sudah dengar ya Radit ya. Nah, ini boleh dinyalakan audio sama videonya dulu nih, teman-teman. Kenzi dan Radit. Belum kelihatan nih, Radit. Kenzi udah kelihatan ya videonya ya. Oke, Kenzi gimana kabarnya? Baik, Miss. Baik, alhamdulillah sehat ya, Kenzi ya. Oke, ini Kenzi udah mulai tes kenaikan kelas belum nih? Kayaknya sepertinya banyak yang udah mulai ujian Udah, gitu. Miss. Udah mulai. Kapan Kenzi mulainya? Dari hari Mm-mm. Kamis, Dari hari dari Kamis. kemarin. Oh, baru aja kemarin. Berarti nanti berapa hari Kenzi tesnya? Sampai hari Rabu minggu depan. Sampai hari Rabu minggu depan. Oke, semangat Kenzi. Oke, kita sapa dulu ada Rifano di sini nih. Kenzi dan Radit ya. Halo Rifano, selamat sore. Nih, suaranya Rifano masih belum terdengar nih. Rifano, apakah sudah bisa dengar suara Miss atau belum nih? Sudah Oke, aman ya. Rifano, gimana kabarnya? baik. Baik, sehat ya, Rifano ya. Thank you, Rifano, sudah join nih. Oke, Radit, gimana kabarnya, Radit? Udah kelihatan sekarang, Radit. Lagi makan Oh, lagi makan. Makan apa tuh, Radit? Oh iya, selamat makan, Radit. Ya, mie. boleh. Oh, makan mie. Oke, Radit, thank you. Nah, ini udah ada Kenzi, Radit, sama Rifano ya. Hari ini kita akan lanjutkan lagi, teman-teman. Ah, ini ada Umay di sini. Halo, Umay. Selamat sore. Halo Miss, Halo, gimana kabarnya, Umay? baik Miss, Baik ya. Sehat ya, Umay ya. sehat Miss, Oke, Alhamdulillah. thank you, Umay. Sudah join Umay nih. Oke, teman-teman. Hari ini kita awali seperti biasanya dengan ice breaking ya. Kita main kuis Kahoot dulu. Oke, teman-teman boleh dibuka Kahootnya ya sambil pemanasan ya. Kita buka Kahootnya dulu, teman-teman. Nah, ini di sini Miss sudah siapin kuisnya. Kita klik dulu ya untuk memulai. Oke. Kita perkecil dulu suaranya nih. Nah, kita kecilin dulu ya. Oke, kita pilih mode klasik aja ya. Lanjut. Oke, kita kuis dulu ya teman-teman ya. Kita awali. Nah, ini untuk pin gamenya sedang proses. Kita tunggu dulu. Teman-teman boleh masuk ke www.kahoot.it itu. Lalu kita masukkan pin gamenya, teman-teman. 763 69 90. Nih, kita tunggu. 763 69 90. Nah, ini ada Rifanu yang sudah join. Kita tunggu Umay, Kenzi, dan Radit ya. Sudah ada Kenzi, ada Umay. Kita tunggu Radit nih. Radit biar join dulu. Oke. Oke, ini sambil Miss kirim di chat Zoom juga ya untuk jaga-jaga nanti kalau ada yang mau join lagi, linknya ada di sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah lengkap ya, teman-teman ya. Udah ada Radit, Umay, Kenzi, dan Drivano. Kita mulai. Pertanyaan yang pertama.
Asa otak seru ya judulnya. Oke, 3, 2, 1. Ready teman-teman ya? Kita mulai. Apa ibu kota Jawa Tengah? Nih, Jawa Tengah ini ada di mana teman-teman? Provinsi Jawa Tengah. Ada yang pernah ke sini? Ke Semarang? Ada yang pernah ke Semarang? Ada. Siapa aja? Kenzi. Pernah, Aku Mi. pernah, Miss. Oh my. Sorry, Miss, Oh, dulu Radit. Heeh. Bapak kerja di itu, Semarang. Oh, di Semarang. Di dinas, Semarangnya. Oh, dinas berarti Semarang. sering. Kalau sekarang Iya, posisinya Umay di mana? udah di Jakarta, Miss. Oh, di Jakarta lagi. Tapi Iya. aslinya Semarang berarti. Enggak, Miss. Asli di Aslinya. Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Oh, berarti nomaden ya. Pindah-pindah Iya, waktu Miss. itu. Merantau-rantau, Miss. Oh, merantau. Keluarga merantau. Oke. Nah, kalau Miss rumahnya deket Semarang tuh aslinya. Dulu kuliahnya juga di Semarang. Oh, Iya, lanjut lagi ya, teman-teman ya. Kita klik nomor 2. Oke, kita lihat dulu. Yeay, lanjut ya, teman-teman ya. Semangat Rifano. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Nih, apa nih? Pasti tahu semua. Oke, gitar ya, teman-teman ya. Gitar itu dipetik. Oke. Siapa yang bisa main gitar, teman-teman? Ada gak nih? Umay, Kenzi, Radit, Rifano. Ada yang suka main musik? Main musik apa? Piano, gitar. Aku pianis di Oh, Radit suka main piano. Wah, ya, Radit. Mas, sedikit, Miss. Oh, Umay juga. Umay suka main piano juga. Wih, keren-keren nih Radit sama Umay. Berarti kinestetiknya udah terbiasa dong buat ngetik-ngetik, terus main piano gitu ya. Oke, good teman-teman. Lanjut lagi ya. Nih, golongan darah terbanyak di dunia apa teman-teman? Nih, golongan darahnya. Apakah A, B, O, atau AB? Ternyata O ya teman-teman ya. Ada yang golongan darahnya O di sini? Oh, nggak ada. Oh ada, Radit, Radit O. Kalau Miss AB. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya, Umay naik nih. Oke, Kenzi. Lanjut lagi. Next quiz. Siapa penemu bola lampu? Oh, ini ada Janet di sini. Halo Jen, selamat bergabung Jen. Oke, ini kita sedang bermain kuis Jen. Jen, boleh lihat di chat Zoom ya. Nanti Miss kirimkan Kahoot linknya ada di sana. Nah, itu. Jen boleh klik link yang ada di sana, yang ada di chat Zoom. Miss sudah kirimkan untuk join Kahoot ya. Kita main kuis dulu, Jen. Oke, ternyata di sini jawabannya apa nih teman-teman? Thomas Alva Edison ya. Wih, benar semua dong. Kalau Alexander Graham Bell ini siapa nih teman-teman? Penemu apa nih? Alexander Telepon, Graham. Miss. Penemu? Telepon. Oke, good. Terus kalau Isaac Newton, ada yang Isaac tahu? Newton, gravitasi, James Watt itu, Mm-mm. listrik. Listrik. Kalau James Watt? Listrik, Miss. James Listrik Watt. juga. Oke. Ini sebenarnya Umay suka baca ensiklopedia ya. Oh, enggak, Isaac Newton ini, Miss. Isaac Newton, Hah? gravitasi. Gravitasi. Oke. Good. Umay suka baca ensiklopedia. Iya, Miss. Wih, pantesan tahu. Oke, mantap. Lanjut lagi ya. Next question. Ah, ini dia. Nomor 5. Pohon yang melambangkan hari Natal adalah yang kemarin apa tuh teman-teman? Di bulan Desember biasanya banyak sekali pohon cemara, betul, pohon cemara ya. Kalau pohon akasia ada yang pernah lihat nggak nih? Pohon akasia. Kalau pohon jeruk, ini Minecraft. oh di Minecraft. Di Minecraft ada ya. Oke. Minecraft, Miss. Sering? Umay lihat di mana? Di Minecraft, Miss. Di Minecraft juga. Banyak ya di sana. Oke, lanjut lagi deh. Next question.
Oh, papan skornya. Wih, naik ya. Kenzi di urutan satu. Next lagi, lanjut. Kuis selanjutnya. Vitamin yang terkandung dalam jeruk. Teman-teman, apa ya? Kasih tahu nih. Yang udah makan jeruk hari ini, siapa yang suka jeruk? Vitamin C ya, teman-teman ya. Oke, good. Lanjut lagi. Wih, Kenzi, urutan satu. Umay, urutan dua. Ada Radit, Rifano, dan Jen menyusul. Oke, semangat teman-teman. Nomor 7. Nih, udara yang bergerak disebut apa ya? Udara yang bergerak. Kita temui dengan angin. Ya, lanjut lagi. Oke, Kenzi masih memimpin di urutan satu ya. Selanjutnya, ikan bernafas menggunakan apa, teman-teman? Apakah hidung? Insang ya, nggak ada hidung di sini. Insang, betul. Oke, lanjut lagi. Benar semua dong, ya. Mantap. Oke, good. Next question. SpongeBob SquarePants tinggal di daerah mana, teman-teman? Ini ada yang tetanggaan nggak sama SpongeBob? Ada di Bikini Bottom. Siapa yang suka nonton SpongeBob? Ada yang suka nonton SpongeBob? Dulu, Miss. Oh, dulu Kenzi suka nonton. Ada lagi selain Kenzi? Umay, Radit, Rifano, Jen. Oh, ada Radit nih. Radit suka nonton SpongeBob juga. Itu dari zaman Miss waktu kecil udah ada SpongeBob loh, teman-teman. Jadi waktu Miss zaman TK gitu tuh biasanya pagi-pagi nonton SpongeBob. Sampai sekarang masih ada ternyata. Oke, lanjut lagi ya. Kenzi masih di urutan satu. Step berikutnya. Apa ini teman-teman? Kuis matematika. 5 dikurangin 3 ditambah 4 dikurangin satu. Oke, sudah ada 4 jawaban. Kita tunggu satu jawaban lagi. Oke, jawabannya adalah 5. Betul ya, benar semua nih. Mantap, naik ya. Poinnya naik semua. Lanjut lagi. Next. Ya, bunga terbesar di dunia. Nih, bunga apa teman-teman? Bunga terbesar di dunia. Tahu nih, Rafflesia arnoldi. Dia ada yang udah pernah lihat langsung bunga Rafflesia arnoldi? Ada yang pernah lihat langsung? Baunya gimana teman-teman? Rafflesia arnoldi ya. Itu yang paling ini ya, besar itu. Oke, lanjut lagi. Kenzi masih di urutan satu. Kita lanjut kuis berikutnya. Hewan yang termasuk karnivora nih, karnivora ya. Gambarnya monyet di sini. Harimau. Oke, lanjut lagi. Benar semua nih. Ya, next question. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh siapa, teman-teman? Lagu Indonesia Raya? Iya, benar semua dong. WR Supratman ya. Tiap hari Senin ya, hari hari Senin pasti dinyanyikan lagunya. Oke, lanjut lagi. Next question. Penjahit bendera merah putih. Nih, siapa teman-teman namanya? Oke, jawabannya adalah Fatmawati, teman-teman ya. Pinter nih, teman-teman dah tahu semua dong. Oke, good. Lanjut lagi. Ini ada sejarah-sejarah Indonesia ya. Lagu Cik Cik Priuk berasal dari mana, teman-teman? Ada yang pernah dengar lagu Cik Cik Priuk? Apakah Jawa Tengah, Papua? Oke, Kalimantan Barat. Ini ada yang dari daerah Kalimantan Barat nggak nih, teman-teman? Kalimantan Barat. Ada? Tidak ada? Oke, kita lanjut lagi ya. Next question. Wih, Jen naik. Semangat Rifano, Jen, Radit ya. Yang termasuk alat musik tradisional adalah
Alat musik tradisional nih. Angklung. Iya, ada yang bisa main angklung, teman-teman? Ada yang pernah bermain angklung? Oh, ada. Pernah nih, tapi belum bisa. Ya, Oh, begitulah. pernah ya, tapi pernah coba. Pernah coba Umay. nih. Oke, lagu apa waktu itu, Umay? Enggak, Miss, apa coba-coba Coba aja. doang. Iya. Seru ya. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman ya. Next nih, ih naik nih Kenzi Umay ya. Gamelan berasal dari daerah mana teman-teman? Gamelan. Nah, gambar gamelan seperti ini loh. Dari Jawa Tengah. Ini yang dari daerah Jawa Tengah siapa aja ini di sini? Ada dari Jawa Tengah? Aku Miss Oh, Arkana dari mana? Jawa Tengahnya di mana? di Jogja. Oke, ternyata Kenzi dari Jogja. Ini posisinya di Jogja berarti Kenzi. Enggak, di Oh, di mana? Tangerang Selatan. Di Tangerang, tapi aslinya dari Jogja. Berarti tiap tahunnya mudik, Kenzi. Eh, kadang-kadang. Kadang-kadang mudik ke Jogja ya. Oke, Kenzi. Lanjut lagi. Nah, berikutnya ternyata dia yang tetanggaan sama Miss ya, Kenzi ini. Lanjut berikutnya. Suku yang paling banyak di Indonesia adalah suku apa, teman-teman? Suku yang paling banyak. Apakah Sunda, Jawa, Bugis, atau Batak? Jawa. Ya, banyak ya. Suku Jawa. Oke, lanjut lagi. Papan skornya naik semua ya, teman-teman ya. Next. Gambar sila keempat adalah gambar apa, teman-teman? Sila keempat. Apakah bintang, ke kepala banteng, padi, atau pohon beringin? Sila keempat itu apa, teman-teman? Kerakyatan itu ya. Kepala banteng. Wih, bener semua dong. Oke, mantap, teman-teman. Naik ya, skornya naik semuanya. Soal yang terakhir ini. Lambang Pancasila adalah lambang Pancasila Garuda, burung Garuda. Oke, good teman-teman. Benar semua ya. Kita lihat dulu papan podiumnya. Juara satu, dua, dan tiga. Ada siapa dia? Ada Radit nih. Congratulations untuk Radit. Congrats untuk Umay. Dan juara pertama. Congrats untuk Kenzi. Mantap ya teman-teman ya. Ada Jen dan Rifano juara 4 dan 5 ya. Oke. Kita tutup dulu. Oke, teman-teman. Kita akan lanjutkan berikutnya beralih ke materi ya. Nah, materi hari ini kita akan membuat project, teman-teman ya. Kita akan membuat project namanya adalah aplikasi apa ini? Aplikasi memory card ya. Ini adalah judul aplikasinya yang akan kita buat. Yang mana aplikasi memory card ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nanti ada pengerjaan tahap satu, 2, 3, dan 4. Tahap satu apa ya? Ini yang akan kita bahas itu. Apa saja? Nah, ini. Miss akan awali dari tampilan dari aplikasinya yang akan kita buat, teman-teman. Oke, nih sebelum kita mulai, Miss akan review-review sedikit materi tentang aplikasi desktop nih. Siapa yang masih ingat apa itu bedanya aplikasi desktop dengan aplikasi mobile? Siapa yang masih ingat? Coba boleh dinyalain audionya. Perbedaan aplikasi desktop dan aplikasi mobile. Atau boleh memberi contoh. Kalau aplikasi mobile, contohnya ini. Aplikasi mobile itu bisa ini, Ya, Miss. Bisa ada, kalau siapa aplikasi desktop kan harus ada apa X sama apa itu di atas kan, minimize. oke. Iya. Kalau Terus? aplikasi mobile itu di bawah dia ininya. Oke, Cuma good, sama back doang, Umay. sama home. Iya, contohnya nih. Coba kita bahas dulu ya. Contoh dari aplikasi desktop nih. Coba, Umay boleh sebutin satu contoh. Eh, Apa itu? Coba. Chrome kayak gitu, Mas.
Dari Miss ya, dari Miss dulu. Miss Oke. awali. Jadi contohnya Microsoft Word. Itu contoh aplikasi desktop. Ya, dia bisa dibuka di komputer ya, di laptop biasanya di komputer. Nah, itu untuk contoh dari aplikasi desktop. Contoh lagi, coba Umay boleh kasih satu contoh. Kalau aplikasi desktop Hmm? Chrome sama satu Chrome, lagi Algo Algo itu. Algo, Algo Python. Iya, Oke, Algo Python. ya, good Umay, thank you. Lanjut lagi ya, coba Kenzi. Kenzi boleh bantu sebutkan aplikasi desktop apa yang sering Kenzi pakai ini? Selain Microsoft Heeh, Excel. Microsoft Excel. Oke, good. Thank you, Kenzi. Lanjut lagi, Radit. Boleh disebutkan satu contoh aplikasi desktop yang sering Radit pakai apa tadi? Nih, coba Radit mana suaranya belum kedengeran. Boleh dinyalakan audionya ya, Radit. Nih, habis ini Rifano terus Jen. Atau kita lewatin dulu ke siapa nih? Ya, Rifano? Oke, Radit sudah ada Blender, suaranya. Mm-mm. Boleh disebutkan contoh. Blender, Oke, apa Radit? Sorry, perlu diulangin. aplikasi Blender Oh, yang itu aplikasi gambarnya. Blender yang biasanya digunakan untuk membuat desain itu ya. Oke, thank Iya, you 3D Radit. model. Iya, Blender ya, betul Radit. Lanjut lagi. Rifano nih, aplikasi desktop yang biasanya sering Rifano pakai apa saja? Discord. Discord. Oke, good Rifano. Lanjut lagi ya. Thank you Rifano. Jen nih, Jen, aplikasi desktop apa yang sering Jen pakai? Boleh disebutkan Jen. Microsoft Word, Oke, Microsoft Word. Ada lagi Jen selain Microsoft Word yang sering Jen pakai? Discord. Oke, Discord ya. Thank you, Jen ya. Nah, tadi teman-teman yang teman-teman sebutkan itu adalah contoh aplikasi desktop ya. Aplikasi desktop itu yang bisa kita buka di layar komputer. Biasanya ada minimize, close, terus ada maximize tadi yang disebutin sama Uma ya. Betul banget. Nah, itu contoh aplikasi desktop. Jadi kita mau buat yang seperti itu, teman-teman ya. Berarti kita bukan yang aplikasi mobile yang kita buat nantinya. Kalau aplikasi mobile itu adalah aplikasi yang biasanya teman-teman jalankan di handphone teman-teman ya, di smartphone teman-teman. Nah, itu contoh aplikasi mobile seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain-lain yang ada di handphone. Nah, itu contoh aplikasi mobile. Namun, kita belum ke arah sana teman-teman. Jadi, kita bikin yang aplikasi desktop dulu. Jadi, ngerti ya apa bedanya aplikasi desktop sama mobile. Lanjut lagi. Oke. Nah, kemudian kita akan bahas tentang tampilan dari aplikasi desktop ya yang akan kita buat, yakni aplikasi memory card. Yang mana di sini judulnya ada di atas ini teman-teman, memo card. Lalu terdapat beberapa widget ya atau elemen-elemen kecil pada sebuah aplikasi kita sebut dengan label ya. Di sini ada village itu merupakan label. Kemudian selain label ada lagi ini disebut dengan group box ya, namanya adalah group box. Jadi answer option merupakan sebuah group box. Nah, ini kotak ini teman-teman. Lalu di dalam group box answer option terdapat lingkaran-lingkaran kecil ini kita sebut dengan radio button. Ya, kita bisa klik salah satu. Jadi ini adalah sebuah opsi jawaban teman-teman, A, B, C, D gitu ya. Jadi kita bisa klik salah satu jawaban yang menurut kita benar nantinya. Nah, itu dimaksud dengan namanya adalah radio button. Kemudian yang paling bawah ini merupakan button teman-teman ya, atau kita sebut dengan push button ya, push button itu. Itu untuk klik. Kita bisa kasih keterangan di sini misalnya answer. Jadi ini adalah tombol answer, bisa kita klik nantinya. Ketika kita klik tombol answer, maka akan muncul tampilan jendela tambahan atau kita sebut dengan additional window ya. Ini adalah main window, kemudian yang sebelah kanan adalah additional window. Nah, untuk additional window di sini juga kita bisa tambahkan beberapa widget. Ada apa saja? Coba kita bahas dulu. Village ini termasuk apa teman-teman tadi namanya? Termasuk widget apa? Label, pas button, atau radio button? Label Village. nih.
Village label. termasuk label. Oke, good, Umay. Betul ya. Pintar, Umay. Ya, jadi village di sini merupakan label, widget label. Kemudian untuk test result kita sebut dengan apa, teman-teman? Di sini ada kotak. Berarti maksudnya apa ini? Grup Group box. Dropbox. Oke, pintar Radit. Thank you. Nah, betul banget yang dikatakan oleh Radit ya. Jadi adalah group box ini, teman-teman. Test result adalah group box. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian, di sini ada sebuah keterangan incorrect yang mana maksudnya adalah dia adalah label, teman-teman ya. Dia label. Ada keterangan sebuah string itu kita sebut dengan label. Kemudian di sini yang paling bawah ini ada tombol lagi. Kita sebut dengan apa tadi, teman-teman? Ada yang masih ingat? Push button. Push button. Iya, betul. Thank you, Radit. Pinter ya. Radit masih ingat. Nah, yang dikatakan Radit benar, teman-teman. Ini push button ya. Jadi ada label, ada group box, kemudian ada radio button, dan juga ada push button. Nah, ini untuk elemen-elemen atau kita sebut dengan widget itu istilahnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Berikutnya kita akan bahas tentang, nah ini dia, bagian-bagian yang ada pada aplikasi memory card. Itu terdiri dari dua bagian besar, teman-teman. Apa saja? Nih, ada fungsionalitas dan juga antarmuka aplikasi. Nah, jadi ada fungsi dari aplikasinya, kemudian ada antarmuka. Antarmuka ini apa nih? Ada yang tahu apa itu antarmuka? Antarmuka? Coba teman-teman, Space. siapa ya? Oke, Kenzi, ada yang mau berpendapat? Apa itu antarmuka? Tadi sepertinya ada suara. Siapa yang mau membantu Interface. jawab? Oh, interface. Oke, Kenzi, thank you. Betul ya. Ya, jadi interface atau tampilan. Jadi sebelumnya, misalnya tadi aplikasinya muncul seperti ini, teman-teman. Main window ya. Pertama muncul seperti ini. Kemudian setelah kita klik tombol answer, maka muncul tampilan berikutnya yang seperti di kanan ini. Nah, ini ternyata namanya adalah istilahnya antarmuka ya, interface-nya. Nah, itu untuk istilah antarmuka ya. Lanjut lagi di bagian ini ya. Nah, untuk bagian antarmuka aplikasi memory card itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah formulir pertanyaan dengan pilihan jawaban. Nah, ini maksudnya apa? Itu muncul pertanyaan, teman-teman, dan juga opsi-opsinya. Nah, seperti kalau tadi teman-teman bermain Kahoot ya, sama Miss tadi, kita bermain Kahoot. Nah, itu seperti desain antar muka aplikasi juga, teman-teman. Jadi, ada pertanyaan ya di layar, share screen-nya Miss, ada pertanyaan tuh. Terus, habis itu ada formulir apa teman-teman? Ada papan skor ya. Jadi muncul, oh ternyata poinnya nambah nih. Ya, terus habis itu next, lanjut lagi ya. Ketika misklik next gitu, lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi ada desain antar muka aplikasi. Nah, itu untuk bagian pertanyaan. Kemudian yang kedua, itu ada hasil dan tampilan jawaban yang benar. Nah, ketika kita klik tombol answer, maka muncul tampilan jendela yang kedua untuk hasilnya. Nah, apakah dia correct atau incorrect? Nanti muncul. Lalu ada keterangannya. Jawaban yang benar apa? Nanti ada. Lanjut lagi, berikutnya ada tombol jawab. Nah, ini kita tambahin juga, teman-teman. Tombol jawab atau answer tadi di sana kita tambahin. Nah, selanjutnya adalah mengganti satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya. Berarti nanti kita gunakan modul apa nih, teman-teman, untuk mengacak? Ada yang masih ingat? Untuk mengacak integer, biasanya kita pakai modul apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Random, Miss. Iya, modul random. Iya, thank you, Mai. Iya, betul banget. Untuk mengacak kita pakai modul random nantinya. Jadi selain PyQt, kita juga akan hubungkan dengan modul random. Oke, kita lanjut lagi ya. Berikutnya di sini ada tampilannya. Oke, ini sudah ke sini aja. Nah, kita review dulu tentang PyQt. Siapa yang masih ingat apa itu library PyQt? Nih, fungsinya untuk apa sih PyQt? Ada yang masih ingat?
Kalau PyGame untuk membuat game. Kalau PyQt untuk membuat apa ya? Aplikasi nih. Aplikasi, betul ya. Thank you, Mai. Pinter. Nah, betul banget. Jadi, PyQt itu khusus untuk membuat aplikasi, gitu ya, aplikasi desktop. Next, lagi kita bahas tentang aplikasi desktop ini. Nah, ini ada sebuah main window, teman-teman. Yang kita sebutkan tadi, ada jendela utama, itu adalah tampilan layar yang paling awal ya. Kalau teman-teman buka Microsoft Word, buka Discord, terus buka Blender, buka Microsoft Excel, dan lain-lain tadi yang teman-teman sebutkan, nah itu akan muncul tampilan awal. Nah, tampilan awal tersebut kita namakan dengan main window gitu ya. Kemudian pada main window, biasanya teman-teman bisa lihat di sana. Oh, di Microsoft Word itu ada tombol-tombol apa saja gitu kan. Terus ada label-label apa saja. Nah, terus teman-teman bisa susun juga sama seperti yang nantinya teman-teman buat di sini aplikasinya. Jadi ada label tadi, kemudian ada radio button gitu. Selanjutnya setelah kita buat radio button, ada tombol lagi yang bisa kita klik untuk mengarahkan ke slide selanjutnya gitu, yang kita sebut dengan additional window. Nah, ini ada additional window. Additional window adalah jendela tambahan yang muncul ketika kita klik tombol yang sudah kita sediakan. Nah, itu dia. Lanjut lagi ya. Ini untuk main window dan additional window sudah kita bahas nih. Step berikutnya, kita akan membahas tentang nih dia, tentang modul PyQt itu terdiri dari dua bagian besar, teman-teman. Ada Qt Core ya, ada Qt Core dan juga Qt Widget. Nih, coba teman-teman boleh dibantu baca. Modul Qt itu untuk apa, teman-teman? Untuk menentukan tampilan jendela ya. Jadi kita yang pertama kali hubungkan dulu dengan Qt Core ya. From PyQt 5, Qt Core, import Qt. Itu yang paling pertama kita hubungkan. Kemudian yang kedua kita juga hubungkan dengan Qt Widget. Nah, jadi ada juga Qt Widget yang mana terdiri dari beberapa komponen. Ada Q Application, Q Widget, Q Label, dan Q VBox Layout. Itu yang kita hubungkan. Oke, kita lanjut lagi ya. Step berikutnya, di sini kita akan bahas juga, teman-teman ya. Tadi ada widget-widget. Nah, tadi ada beberapa jenis widget ya yang sudah kita sebutkan. Yuk, teman-teman, boleh disebutkan. Widget-widget yang sudah teman-teman ketahui, ada apa saja? Coba dari Kenzi. Kenzi, yang paling Kenzi ingat nih, widget itu contohnya tadi apa? Contohnya, apakah yang bisa diklik itu namanya apa, Kenzi? Boleh. Yang bisa kita klik namanya adalah push button ya. Iya. Push button. Oke, thank you Kenzi. Push button. Kemudian selain push button ada lagi? Siapa yang Radio mau? button nih, bukan? Oh iya, radio button. Thank you, Mai. Lanjut lagi, coba. Rifano. Nih suaranya belum kedengeran, Rifano. Rifano boleh sebutkan contoh widget yang Rifano ketahui tadi. Yang termasuk widget apa tuh? Sebuah teks yang muncul di layar itu namanya apa, Rifano? Kita sebut dengan label, ya, label. Terus apa lagi? Rifano boleh menyebutkan selain label, terus ada push button, radio button, ada lagi nggak tuh yang Rifano tahu? Selain itu, adakah tambahan? Belum kedengeran suaranya Rifano, boleh dinyalakan audionya. Mana nih suaranya Rifano? Apakah ada kendala? Belum kedengeran suaranya Rifano ya. Coba kita lanjut ke Radit. Coba Radit. Radit boleh dibantu sebutkan contoh widget yang Radit ketahui? Mm-mm. Oh ya, kayak button gitu tahunnya. Iya, button ya tadi ya. Oke, thank you Radit. Cuma Betul ya. Mm-mm. Ada button ya. Terus dan label. ada apa lagi? Oke, label ya.
Ada button, ada label, kemudian satu lagi teman-teman. Yang kotak tadi kita sebut dengan apa? Kotak. Untuk menggabungkan beberapa widget di dalamnya, kita sebut dengan group box ya. Group box, teman-teman. Nah, itu group box itu juga termasuk widget ya, yang bisa kita tambahkan. Nih dia. Oke, kita bahas dulu widget-widget yang populer tadi yang teman-teman sebutkan tuh. Ya, sudah ini ada di sini. Ada push button, kemudian radio button, label, kemudian ada Q widget. Kalau Q widget ini digunakan untuk membuat jendela aplikasinya, teman-teman. Kemudian ada Q application untuk membuat objek aplikasi. Nah, itu teman-teman. Ini adalah objek-objek yang teman-teman nanti akan hubungkan pada Qt ya, PyQt teman-teman. Nah, ini yang perlu dihubungkan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak nih, teman-teman? Sebelum kita lanjutkan materinya. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Nggak ada nih. Belum ada? Oke, kita lanjut Ada. lagi ya. Oke, belum ada. Lanjut lagi. Nih, kita setelah membuat sebuah objek widget, langkah berikutnya apa, teman-teman? Ketika kita sudah punya button, kita udah punya label, kita udah punya radio button ya. Langkah berikutnya adalah mengatur tata letaknya. Nah, apakah mau ditaruh di tengah, di samping kanan, atau di samping kiri? Jadi teman-teman bisa atur ya lokasinya di mana. Itu untuk setting layout. Nah, ternyata kita bisa setting layoutnya juga. Nah, ini adalah contoh beberapa kode referensi untuk mengatur layoutnya, teman-teman. Nih, contohnya kita buat sebuah garis bantu ya. Jadi ada garis bantu. Di sini ada vertikal dan horizontal, teman-teman. Kalau vertikal itu yang seperti ini, horizontal yang seperti ini ya. Nah, vertikal dan horizontal. Nanti kita bahas apa perbedaannya. Oke. Di sini ada align center, teman-teman. Align center ini berarti apa nih? Ada yang tahu? Rata Oh, tengah. iya, good Kenzi. Thank you Kenzi. Align center berarti kita buat sebuah tombol misalnya rata tengah gitu ya. Oke, misalnya rata tengahnya seperti ini teman-teman. Ada di sini ya aplikasinya, kemudian rata tengah. Kita buat di sini teman-teman. Oke, gitu ya. Lanjut lagi berikutnya. Oke, di sini teman-teman. Ada beberapa widget. Boleh teman-teman bantu sebutkan widget-widget yang ada di sini. Oke, Digitnya ada button nih, sama ada button. sama kayaknya ada yang diisi tuh nih. Oke, yang buttonnya yang mana aja, Umay? Yang buttonnya yang new question, delete question, sama bikin praktis. Oke, ada new question, delete question, dan begin practice ya. Oke, Betul. thank you, Mai. Nah, ini merupakan push button. Kemudian, ya, ada apa lagi selain itu, teman-teman? Thank you, Umay. Betul banget ya. Disebutkan sama Umay tadi ada push button. Ada tiga di sini. Lalu, ini ada apa nih, teman-teman? Ada question, correct answer, answer option one, 2, 3. Itu di sini apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Kira-kira dia bisa diisi sebuah teks nggak? Bisa nih. Bisa, iya. Jadi kita bisa isi, teman-teman, sebuah teks untuk input sebuah data gitu ya. Nah, itu contohnya. Oke, good. Sekarang kita bahas lagi, teman-teman, tentang pengaturan layoutnya ya. Jadi kita bisa membuat sebuah garis bantu. Contohnya, di sini ada beberapa garis ya. Ada yang vertikal, ada juga yang horizontal. Nah, ini untuk yang vertikal berarti yang atas bawah ini teman-teman ya, yang berdiri. Terus yang ke samping kanan kiri dia horizontal. Nah, ini untuk garis bantunya biasanya kita buat untuk memudahkan kita nantinya dalam menulis kode. Nah, untuk penulisannya nanti kita bahas ya. Oke, sekarang kita beralih ke sini, teman-teman. Peta fitur aplikasi yang nantinya kita buat ya. Fokusnya di sini.
Jadi aplikasi memory card ini nanti terbagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah untuk menampilkan formulir pertanyaan. Ya, kita tampilkan dulu pertanyaannya. Setelah itu ada opsi-opsi jawaban yang bisa teman-teman klik. Nah, selanjutnya kita tampilkan juga formulir tanggapan. Nah, untuk formulir tanggapan ini teman-teman nanti kita bisa siapkan juga. Jadi setelah kita klik answer ya, tombol answer kita klik, maka akan muncul tampilannya, keterangannya. Oh, jawabannya correct. Oh, jawabannya incorrect gitu ya. Terus ada keterangan di sana. Selanjutnya ada untuk menyimpan pertanyaan. Nah, teman-teman bisa menyimpan pertanyaan juga. Jadi, selain kita udah membuat daftar pertanyaan ya, kita bisa menyimpan daftar pertanyaan tersebut di dalam sebuah list. Kemudian nanti kita akan tampilkan pada aplikasi secara random. Nah, itu ya. Lanjut lagi. Berikutnya untuk penanganan event nih. Ada yang tahu nggak nih penanganan event maksudnya apa tuh? Ketika kita klik tombolnya, maka akan muncul jendela selanjutnya. Nah, itu. Jadi ini merupakan penanganan event maksudnya, teman-teman ya. Ketika kita klik tombol tersebut, maka akan muncul jendela yang baru. Nah, itu adalah respon tanggapan ketika kita klik tombol tersebut. Nah, itu untuk event handler ya, istilahnya. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini tadi ada beberapa widget yang sudah teman-teman sebutkan ya. Ada radio button, ada label, ada group box, kemudian ada pass button. Ini teman-teman sudah tahu ya. Lanjut lagi, kemudian untuk penulisan kodenya. Nah, setelah kita tahu widget-widget apa saja yang kita tambahkan, maka langkah berikutnya adalah menuliskan kodenya. Bagaimana untuk menampilkan group box seperti itu, gitu kan? Nah, jadi yang pertama kita siapkan dulu sebuah group box. Kita bisa beri judul, misalnya di sini ada opsi. Kemudian, teman-teman bisa membuat sebuah radio button ya. Tadi ada radio button 1, 2, 3, dan 4. Karena opsi jawabannya ada 4 ya. Misalnya teman-teman mau bikin opsi jawabannya 6 atau 5. Nah, jadi ada RBTN 1, RBTN 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena di sini ada 4, berarti kita buat RBTN 1, 2, 3, dan 4. Nah, di mana RBTN 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan sebuah objek radio button. Nah, yang mana berisi sebuah opsi jawaban. Contohnya di sini ada NC. Oke, gitu ya. Kemudian berikutnya ada layout quest-nya. Nah, kalau H artinya dia kita buat layoutnya secara horizontal. Berarti kanan kiri teman-teman ya. Kalau horizontal nanti misalnya ada 2 objek ya. Misalnya ada 2 button. Maka kalau horizontal akan seperti ini teman-teman ya tampilannya. Di kanan dan kiri. Ini horizontal. Kemudian kalau tata letaknya kita buat vertikal, berarti jika terdapat sebuah jendela program ya, jendela aplikasi, kalau vertikal berarti letaknya akan di atas dan bawah seperti ini. Nah, itu untuk yang vertikal. Karena di sini horizontal, maka berada di samping kanan dan kiri nantinya kedua objeknya, gitu ya. Berarti yang horizontal seperti ini, teman-teman. Kalau vertikal yang seperti ini. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman ya. Kenapa di situ ada H, terus ada V gitu. Itu tergantung tata letak yang kita inginkan. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, pada layout quest kita akan menambahkan widget ya. Add widget RBTN 1. Nah, yang mana pada garis bantu horizontal tersebut ya kita akan tambahkan radio button 1. Misalnya seperti itu. Lalu kita akan setting layoutnya seperti yang sudah kita siapkan. Nah, ini untuk penulisan kodenya nanti seperti ini. Oke, kita bahas dulu untuk tampilannya. Nah, ini untuk mengaturnya teman-teman ya. Ada sebuah garis bantu yang muncul di sini. Sudah kelihatan teman-teman? Ada ya. Jadi ada garis tata letak 1. Nah, ini ada garis teman-teman. Jadi pada garis tata letak 1 ada objek apa di sana? Ada sebuah apa nih teman-teman namanya? Which nationality does not exist? Kita sebut dengan sebuah Label.
Label, oke, pintar Umay. Iya, betul banget. Label. Kemudian, pada grup tata letak 2 terdapat objek apa saja di sini? Grup tata letak 2 terdapat sebuah group box. Kemudian di dalamnya terdapat apa, teman-teman? Yang lingkaran-lingkaran tadi kita sebut dengan apa? Radio button ya, radio button. Jadi pada grup tata letak 2 itu ada radio button dan juga group box. Lanjut lagi. Kemudian garis tata letak 3 itu terdapat sebuah objek answer di sini. Kita namakan dengan pass button ya. Nah, itu untuk bagian-bagiannya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian secara garis besar, teman-teman, kalau kita lihat dari jendela utama, itu tata letaknya adalah secara vertikal atau horizontal, teman-teman. Nih, secara Vertikal. 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 Iya, betul Kenzi Umay ya. Jadi secara vertikal, dia tata letaknya dari antar objek ada di bagian atas, bawah, bawahnya lagi gitu ya. Maka kita sebut dengan vertikal untuk tata letak utamanya. Oke, berarti sudah tahu ya teman-teman ya, untuk membedakan tata letak utama, garis tata letak, grup tata letak, itu contohnya seperti ini. Oke, lanjut lagi teman-teman ke kodenya sekarang. Kita bahas ya. Untuk kodenya, yang pertama tadi kita buat sebuah group box terlebih dahulu ya. Group boxnya kita beri judul apa? Oh, pilihan jawaban. Kemudian di dalam group box tersebut kita akan tambahkan RBTN 1, 2, 3, dan 4 ya. Ada radio button 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita beri keterangan juga di sana. Ada NC, Smurf, Coolimps, dan juga Alerts itu. Jadi tergantung dari opsi jawabannya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian selanjutnya ini terdapat layout answer 1, layout answer 2, dan layout answer 3. Di mana layout answer 1 itu apa isinya? Oh, ternyata layout answer 1 itu berisi layout 2 dan layout answer 3. Nah, berarti layout answer 2 dan 3 itu yang mana? Kita lihat lagi di sini. Layout answer 2 itu berisi RBTN 1 dan RBTN 2. RBTN 1 dan 2 itu yang mana? Oh, NC dan Smurf. Nah, berarti yang ini ya, teman-teman ya. Berarti sebuah layout answer 2 tadi, ya. Layout answer 2 itu berisi Ernest dan Smurf. Berarti yang dimaksud dengan layout answer to itu yang ini, teman-teman. Garisnya seperti ini. Kemudian ada layout answer 3. Nah, itu berisi RBTN 3 dan 4. Berarti yang ini. Nah, ini untuk layout answer 3. Kemudian layout answer 1 itu berisi layout answer 2 dan layout answer 3. Nah, berarti kita bisa tambahkan. Nah, berarti di sini tata letaknya adalah secara horizontal ya tadi. Nah, gini teman-teman. Oke, tahu ya apa bedanya ya? Layout. Oke, Umay mau bertanya? Tidak? Enggak, Miss, ini ada Oh, suara. oke. Kirain mau bertanya. Ada yang mau bertanya dulu nggak nih teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya? Kenzi, Umay, Radit, Rifano, Jan. Apakah ada yang mau bertanya tentang layout answer 1, layout answer 2, layout answer 3, dan kode-kode Oh, referensinya? Oke, boleh? enggak, Miss. Belum ada? Oke, Kenzi belum ada. Oke, ini belum ada yang mau bertanya, kita lanjut berarti ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau bertanya boleh banget disampaikan sama Miss ya. Oke, next kita bahas lagi lanjutannya nih. Oh iya, Miss, maaf, Miss. Oke, Itu kalau Umay. di maximize bisa nggak, Miss? Maksudnya jadi dia tata letaknya berubah nggak kalau di maximize? Di maximize. Oke, ya, good question, Umay. Jadi kalau kita maximize, tata letaknya tidak berubah, tapi kelihatannya lebih besar gitu ya, karena Iya, tampilannya benar. besar, jaraknya akan lebih lebar-lebar gitu. Betul, betul. Nah, gitu, tergantung rasio ya. Ada rasio perbandingannya. Misalnya yang pertama satu nih, terus jadi lebih lebar 10 kali lipat. Jadi lebih lebarnya 10 kalinya. Gitu ya, Umay ya. Oke, thank you, Umay. Ada lagi teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Apapun boleh deh mau ditanyain. Ada yang kepo juga boleh.
Kenapa ini ada kode seperti ini, Miss? Misalnya, boleh banget ya, boleh ditanyakan. Belum Terus ada? satu yang Oke. mana? Boleh Kenzi, yang mana? Layout satu yang mana? Oh iya, thank you Kenzi. Layout S1 ya. Kita bahas lagi ya Kenzi ya. Jadi layout set 1 di sini, layout answer 1 ya. Yang ditanyakan sama Kenzi itu berisi apa ini? Layout answer 2 dan layout answer 3 ya. Nah, taunya dari sini Kenzi. Berarti kita cek lagi, cross check ulang. Layout answer 2 itu apa sih? Nah, ternyata di dalam layout answer 2 berisi RBTN 1 dan RBTN 2. Oh, berarti RBTN 1 dan 2 itu adalah NC dan Smurf ya. Oh, berarti yang ini. Nah, ini adalah layout answer 2. Ya. Kemudian layout answer 3 yang mana? Layout answer 3 itu berisi RBTN 3 dan 4. Oh, berarti yang Coulombs dan Allouds yang ini. Kemudian layout answer 1 adalah gabungan dari layout 2 dan juga layout answer 3. Berarti yang ini. Nih dia. Jadi dari komponen ada komponen, terus habis itu dari kedua komponen ada komponen lagi gitu. Jadi ada layout di dalam layout ya. Ada layout di dalam layout. Gitu, Kenzi. Apakah bisa dipahami, Kenzi? Miss, makasih. Oke, thank you Kenzi. Sudah lebih paham ya, teman-teman ya. Ini Kenzi mewakili teman-teman yang lain juga. Sepertinya untuk layout answer 1, teman-teman sudah mulai tahu ya. Layout answer 1 itu adalah yang ini, teman-teman. Coba kita kasih garis warna lain ya, supaya teman-teman bisa lebih tahu. Ini dia, warna ungu. Nah, ini dia. Ini adalah layout answer 1. Ya, jadi itu komponen antara layout answer 2 dan juga layout answer 3. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Kita next bahas lagi. Nah, berikutnya setelah itu kita juga bisa mengatur tata letaknya tadi secara center misalnya. Tadi rata tengah ya. Align H center. Berarti dia kita buat rata tengah secara horizontal. Kemudian ada align V center. Berarti rata tengah secara vertikal. Ya. Lalu kemudian ada stretch nih. Ada yang tahu apa itu stretch? Maksud dari stretch? Ada yang tahu stretch di sini teman-teman? Dia jadi memanjang itu, Miss. Oke. Iya. Iya, oke Umay, paham maksud Miss ya, tahu. Ya, jadi betul. Jadi kita bisa berikan stretch teman-teman ya, Oh, jarak. jarak, Miss. Jarak, Iya, jarak. Betul, jarak jarak. ya. Jarak antar widget ya. Misalnya kita mau kasih jarak antar widget, bisa tambahkan stretch. Makin lebar jaraknya, berarti angkanya bisa diperbesar nih. Kalau stretchnya di sini semula 1, kita bisa kasih stretchnya 5 misalnya ya. Jadi nanti dia akan lebih berjarak antar komponen gitu. Pada layout line 1, misalnya tadi pada layout line 1 ada 2 radio button ya. Atau pada layout yang di sini teman-teman, contohnya langsung dilihat aja deh daripada ngawang ya. Di sini tadi ada layout answer 2 dan juga layout answer 3. Kemudian ada layout answer 1. Nah, pada layout answer 2 yang ini itu terdiri dari dua komponen. Ada radio button 1 yang tulisannya notes ya, NC ya, NC keterangannya di sini. Kemudian RBTN 2 ada Smurf. Nah, jadi ada dua komponen radio button. Nah, jadi kalau kita mau kasih jarak nih antara NC dan Smurf biar lebih berjarak, berarti stretch-nya bisa diperbesar angkanya. Gitu ya. Itu untuk penggunaan stretch. Lanjut lagi ke sini. Nah, berikutnya di situ ada button OK. Ya, ini udah ada ya. Kita udah pernah bahas itu. Nah, selanjutnya ada juga istilah set spacing, teman-teman. Apa perbedaan antara set spacing dengan stretch nih? Mirip ya, sama-sama memberi jarak, tapi bedanya apa itu, teman-teman? Ada yang tahu? Perbedaan antara stretch dengan set spacing adalah Kalau spacing ke samping, oke, set spacing. nggak tahu sih nebak aja. Oke, good, Kenzi ya. Nah, jadi gini, betul. Jadi coba Miss jelaskan lagi ya. Jadi kalau set
spacing, itu teman-teman bisa memberi jarak, contohnya ke samping tadi, kata Kenzi, betul. Jadi memberi jarak antar layout, ya. Jadi kalau tadi teman-teman ada stretch, ya, stretch itu antar widget, antar komponen dalam satu line. Nah, kalau teman-teman mau memberi jarak antar line, ya, misalnya line satu dan line 2, kita bisa pakai set spacing yang bawah itu. Kalau kita mau memberi jarak antara dua radio button tadi, kita bisa pakai stretch. Nanti teman-teman bisa praktek ya, supaya tahu apa perbedaannya kalau kita kasih angka yang lebih besar, lebih kecil gitu. Nanti teman-teman bisa gunakan untuk stretch dan juga set spacing. Oke, gitu ya teman-teman ya. Apa kalian mau bertanya dulu sampai sini? Perbedaan antara stretch dan set spacing ini terutama. Belum ada. Belum ada? Oke, mantap. Belum ada ya. Kita lanjut lagi. Oke ya, kita lanjut ya. Berikutnya, dikit lagi teman-teman. Nah, ini dia. Ini untuk kode secara lengkapnya. Tadi ada stretch, ada widget, ada set spacing, ada QV box layout ya. Teman-teman bisa atur untuk komponennya. Oke, itu dia. Jadi tugasnya teman-teman hari ini kita akan melanjutkan untuk aplikasi memory card, yang mana nanti kita buat jendela aplikasinya, lalu kita tambahkan judul, kemudian kita sambungkan dulu modulnya ya. Lalu kita tambahkan widget. Setelah ditambahkan widget ya, kita atur posisinya, tata letaknya, apakah di tengah, di samping kanan, samping kiri ya. Teman-teman bisa atur posisinya sesuai dengan contoh gitu. Setelah itu teman-teman juga cek lagi untuk kodenya, apakah indentasinya ada yang kurang ya, boleh dicek lagi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi tahap satu kita masih untuk membuat jendela utama dulu. Ya, tahap satu itu dulu. Nanti teman-teman di tahap 2, 3, dan 4 akan membuat jendela tambahan dan juga fitur-fitur lainnya. Gitu ya. Oke, ready ya teman-teman ya. Seperti biasa, nanti Miss akan berikan contoh referensinya terlebih dahulu. Nah, lalu tugasnya teman-teman adalah eksperimen ya, running program dan mempelajari dari kodenya. Ketika di running, apakah masih ada error? Ketika masih ada error, coba teman-teman cari solusinya. Gitu ya. Nanti Miss kadang sengaja kasih error supaya teman-teman belajar ya dari sana. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sekarang Miss stop share dulu. Oke, sekarang teman-teman silahkan boleh mulai untuk share screen. Oke, Rifano, Kenzi, Umay, Jen. Nah, ini Radit sepertinya ada kendala jaringan tadi. Oke, boleh untuk mulai share screen ya. Oke, nanti Miss siapin di code share seperti biasa ya, teman-teman ya. Miss lagi siapin, teman-teman boleh sambil untuk share screen nih. Belum kelihatan share screen-nya, Miss tunggu. Nah, yang pertama teman-teman hubungkan dulu dengan modul yang kita pakai ya. Ada modul PyQt 5 itu yang kita hubungkan. Oke, good. Umay sudah share screen nih. Lanjut lagi, kita tunggu dari Kenzi, Rifano, dan juga Jen ya. Oke, Kenzi sudah ada, Umay sudah juga. Kita tunggu Rifano dan Jen ya, masih belum share screen. Ini sambil siapin untuk kode referensinya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini sudah ada Rifano. Oke, thank you Rifano, Umay dan Kenzi. Kita tunggu Jen ya untuk share screen juga. Ini Miss lagi siapin code share-nya, masih loading ya. Teman-teman bisa hubungkan dulu dengan modulnya. Tadi perintahnya apa? Import PyQt 5 gitu ya. Teman-teman hubungkan dulu dengan modul yang akan kita gunakan di sana. Oke.
Nah, ini sudah lengkap ya untuk share screen-nya. Mantap, teman-teman. Kita hubungkan dulu dengan modul-modulnya. Oke, teman-teman boleh praktik ya. Miss kasih waktu teman-teman untuk eksperimen. Bagaimana tadi cara untuk menghubungkannya? Ini sambil menunggu co-share dari Miss. Ini Radit sudah kembali lagi. Halo Radit. Halo Miss, mohon maaf, Heeh. laptop saya mati. Oke, gak apa-apa Jadi Radit ya. lagi menggunakan Oke, HP. lagi benerin. Hmm, Oke, Radit. Matinya kenapa? Karena baterainya habis atau Iya, karena apa? Iya, oke. Baterainya dicas dulu laptopnya, Radit. baterainya habis. Kenapa, Radit? Enggak, tapi soalnya itu chargingnya rusak. Oh, chargingnya rusak. Berarti nanti harus diservis dulu Chargingnya rusak. chargingnya. Oke, Saya bilang, Radit. Tapi iya, biasanya bisa digunakan. Baru kali ini aja rusaknya. ya, Hmm, oke, Radit. iya. It's Makanya okay. kayaknya nggak bisa kerjain. Oke, Radit. Nanti Radit boleh pakai handphone dulu ya. Ini sekarang Radit pakai apa ini? Mana Pakai aja? handphone? Iya, pakai HP dulu ya. Oke, Ya, Radit. It's okay, nggak apa-apa. Radit nanti belum boleh handphone. lihat share screen dari teman-teman sama Miss dulu ya. Udah kelihatan belum nih, Radit? Iya, Udah kelihatan ya? udah. Oke, Radit. Nah, ini dia. Kita share linknya dulu ya, code share-nya teman-teman ya. Nih, Miss lagi siapkan. Chef code share. Oke, masih belum bisa ini ya, ke save. Kita tunggu dulu. Teman-teman sambil bisa baca dulu ya dari soal yang ada di sebelah kanan itu. Maksudnya apa? Teman-teman bisa baca dulu ya. Kita cari tahu. Kita pahami. Setelah itu teman-teman bisa mulai menuliskan kodenya. Yang pertama adalah menghubungkan dengan modul yang kita gunakan. Ada PyQt 5 yang kita hubungkan. Kemudian PyQt 5 ada dua komponen besar. Apa saja? Ada Qt Core dan juga Qt Widget. Ya, ada Qt Core dan Qt Widget. Itu silakan teman-teman bisa tuliskan ya. Limis lagi siapin coachernya tapi masih belum bisa, teman-teman masih loading ya. Kita sambil menunggu teman-teman silahkan teman-teman boleh tuliskan kodenya untuk menghubungkan dengan PyQt 5 terlebih dahulu. Ya, PyQt 5 tadi apa saja? Ada dua komponen besar. Ada PyQt Qt Core dan juga Qt Widget. Nah, itu yang teman-teman tuliskan dulu ya. Nah, ini sudah dapat linknya. Oke, kita kirimkan di chat Zoom. Teman-teman bisa lihat di sana. Ya, di chat Zoom Miss sudah kirimkan sebuah link yang diarahkan ke share. Nanti di sana ada isi untuk kode referensi dari Miss. Nah, teman-teman coba di running dulu. Apakah udah bisa jalan apa belum? Kalau masih belum jalan, kita cek dulu errornya di mana. Nah, itu ya. Kalau udah bisa, berarti teman-teman bisa coba pahami ya dengan belajar mengganti-ganti kodenya ya. Tadi misalnya stretch-nya boleh atau dari radio button-nya ya. Teman-teman bisa coba eksperimen. Kayak gitu ya. Lalu jangan sampai ketinggalan di baris terakhir itu ada app.execution. Nah, ini ada window.show dan juga app.execution ini berbeda, teman-teman ya, kegunaannya. Kalau show itu untuk menampilkan jendelanya. Kalau execution itu digunakan untuk menampilkan jendela terus-menerus ya sampai pengguna mengeklik tanda close itu. Jadi munculnya dia nggak sekejap doang tuh, nggak klik gitu doang. Tapi dia muncul terus ya sampai pengguna klik tanda close di sana. Miss, ini error ya, Miss? Ada Halo? errornya. Iya betul Umay, ada error. Errornya apa di sana Umay?
Ada Ada keterangannya? satu back question is not defined. Iya, LB underscore question, label question is not defined. Artinya, Umay diminta untuk mencari dulu. LB question ada di baris keberapa, Umay? Kita cari ya. LB question. Nah, kita cari dulu, Umay. Oke, itu memang ada error supaya teman-teman bisa belajar ya Ada, untuk oh ini. memperbaiki. Iya, LB question. Terus ada lagi? Setelah di play, apakah sudah bisa muncul Oh, outputnya? udah bisa Sudah nih. bisa, iya. Oke, good, Umay. Ya, itu. Selanjutnya, Umay boleh belajar untuk ini ya, eksperimen. Ya, eksperimen dari kode referensinya. Mana yang masih belum Umay pahami, nanti boleh ditanyakan sama Miss. Gitu ya. Jangan lupa untuk disubmit, teman-teman. Oh iya, Miss belum sampaikan ya. Sebelum teman-teman mengerjakan, ya, sebelum teman-teman mengerjakan, pastikan teman-teman sudah klik submit terlebih dahulu. Nah, ini untuk pertemuan hari ini, teman-teman harus klik submit terlebih dahulu ya, supaya nantinya di pertemuan-pertemuan berikutnya itu sudah tersubmit, sudah dikumpulin gitu. Ya, jadi teman-teman boleh submit dulu. Nanti yang belum submit boleh Ini disubmit yang dulu nomor ya. satu kan ada Infonya. beberapa jenis. Yang hari satu pembuatan antar muka Mm-mm. formulir pertanyaan, formulir Iya. jawaban yang benar, dan lain-lain ini, Miss. Oke, iya betul, Umay. Diklik semuanya ya, dicentang-centang semuanya, Oke, Miss. baru kita submit. Iya, nanti muncul warna kuning gitu kalau udah dicentang semuanya. Oke, mantap. Nah, kalau sudah warna kuning, itu artinya sudah tersubmit. Ya, nanti supaya Miss ini sudah bisa lihat juga. Ya, siapa saja yang sudah submit gitu. Ya, jadi bisa dicek nanti satu persatu ya. Oke, mantap teman-teman. Sekarang boleh dipelajari dulu dari kode referensi yang ada, apakah masih ada error? Coba punya Kenzi, apakah ada error? No module name PyQt 5. Di sana tidak ada modul PyQt 5. Coba kita ke baris pertama. Apakah ada yang typo? Coba Kenzi, kita cek lagi. From pyqt5.qtcore, kemudian import Qt. Nah, ini Kenzi apakah sudah menggunakan Algo Python? Apakah sudah menggunakan Algo Python? Sudah? Sudah ya? Sudah. Oke, coba kita play lagi, Kenzi. Kita coba play lagi ya. Masih ada keterangan. Module not found. No module name PyQt 5. Masih sama. Kita coba cek lagi, Kenzi. Di sini sepertinya kelebihan apa ya? Algo Python yang mana, Miss? Algo Python itu yang warnanya ungu, Kenzi. Tadi waktu Kenzi buka Visual Studio Code ini, warnanya apakah ungu? Ungu kuning? Judulnya Algo Python. Eh, bentar deh, Miss. Oke, Aku masuk ulang lagi deh. iya boleh Kenzi. Sepertinya kalau pakai Visual Studio Code itu nanti kita harus install manual Kenzi. Nah, jadi kalau di Algo Python udah disediain tuh, jadi ready to go gitu ya, langsung bisa dipakai gitu Kenzi. Kita coba masuk ulang ya. Oke, untuk Umay sudah, kemudian untuk Rifano. Oke, Rifano sedang mengerjakan. Good, Rifano. Kemudian Rifano menggunakan PyQt 5 juga di sini ya. Lalu ada komponen-komponennya, ada Qt, kemudian ada Q application, Q widget ya, dan lain-lain itu. Oke, good Rifano. Miss yang Boleh ini bukan, Miss? dilanjutkan. Oke, Kenzi, tunggu sebentar. Algo Python. Iya, betul ini Kenzi. Algo Python yang ini ya. Algoritmika. Oke, kita masukkan dulu. Apakah berbeda dengan yang sebelumnya, Kenzi? Masuknya? Tadi kayak gini juga. Oh, sama. Iya. Oke, kita coba cek lagi ya. Kita buka pada course, kemudian kita klik lesson 3. Sudah. Ah, ini di-submit dulu nih, Kenzi belum di-submit. Submit dulu, Kenzi. Centang-centang semuanya. Centangnya baru satu tuh. Di bawah masih banyak yang perlu dicentang-centang ya. Oke. Kalau sudah, kita klik submit. Nah, itu dia. Oke, Kenzi. Coba kita play lagi ya. Masih sama keterangannya.
Line one, masih di baris yang pertama punya punya Kenzi. Qt Core import Qt masih belum sesuai nih. Kenapa nih Kenzi? Coba kita cari tahu lagi ya. Untuk kode referensinya ini sudah sama persis dengan yang Miss berikan atau belum nih Kenzi tadi? Udah sama persis. Udah kayaknya. Udah ya. Oke, kita cek lagi. Baris pertama from PyQt 5 dot Qt core. Nah, ini pasti ada sesuatu ini. Ya, kita coba cek dulu. Import Qt, kemudian from PyQt 5 dot Qt widgets, import Q application, lalu ada Q widget, kemudian ada QHBox layout, lalu ada QVBox layout, lalu ada Q group box, Q radio button, Q pass button, dan Q label. Lalu ada Q application, berikutnya create question panel, ya. Lalu ada button OK, pass button answer. Oke, kita coba cek lagi nih, Kenzi. Oh, kita coba scroll ke bawah, Kenzi. Oke, ke bawah lagi. Lagi, kita scrolling ke bawah lagi. Oke, lagi. Kita cek ya. App.execution. Nah, ini udah lengkap nih sebenarnya, Kenzi. Coba kita tuliskan ulang lagi aja, Kenzi. Dari kode di code share, coba di copy ulang, taruh sini ya. Oke, kita klik, lalu paste di sini. Lalu kita play, masih sama. From Package Core import Qt. Kenzi ini pakai yang mana nih, Kenzi? Coba kita share screen-nya full, entire screen dulu, Kenzi. Ini Kenzi tadi mulai kliknya, ini di minimize dulu aja. Ya, ini di minimize dulu. Terus Kenzi boleh Yang share mana, screen Miss? yang entire screen, berarti kelihatan seluruhnya. Jadi Miss bisa lihat yang Kenzi buka itu yang Visual Studio Code biasa atau yang Algo Python gitu ya. Oh, Oke, kita Brin. minimize dulu. Ini, Oke, Miss. yang mana? Oh, bukan itu Kenzi. Ya, oke. Hmm, Ya, kalau yang itu Visual Studio Code biasa. Jadi extension ini Kenzi pakai ekstensi kalau ini. Jadi kalau pakai Visual Studio Code yang biasanya, Kenzi harus install manual dulu tuh, pip install PyQt 5 dan lain-lain. Nah, nanti kebanyakan ya. Jadi kita pakai yang Algo Python aja tuh, Kenzi. Ini di minimize dulu aja ya. Kita buka yang Algo Python-nya punya Kenzi sudah ada belum? Kita cari di sini. Apakah sudah ada Algo Python? Oh, belum ada Kenzi sepertinya. Algo Python. Waktu itu, coba Miss kirimkan link lagi ya. Kenzi boleh install lagi ya. ya, Miss. Oke, Kenzi, tunggu sebentar. Learn ini installing Visual Studio Code ya. Oke. Nah, itu Kenzi. Tadi penyebabnya itu bukan dari kodenya, tapi karena toolsnya yang dipakai ya. Installing Visual Studio Code. Nah, ini dia. Kenzi pakainya yang apa ini? Operating sistemnya. Windows? Apakah Windows? Windows. Windows ya, oke. Ya, miskin nanti kirimkan link untuk Kenzi ya untuk Windows. Nanti Kenzi setelah kelas selesai ini nanti boleh di ini ya. Sekarang juga boleh Kenzi sambil di download ya, sambil di download aja. Linknya ada di chat Zoom ini Kenzi. Ini sudah kirimkan. Nanti Kenzi bisa install ya. Caranya kita klik installation file yang warna biru ini tulisannya ya. Kenzi bisa klik dari sana, kemudian kita akan diarahkan ke Google Drive. Oke, kita klik installation file, kemudian kita klik download Kenzi. Ya, download, lalu download anyway. Kemungkinan waktu itu problemnya juga di sana Kenzi ya. Sepertinya Iya, waktu Miss. itu Waktu itu Kenzi nggak disuruh iya. download yang ini.
Iya Kenzi. Oh, waktu itu Kenzi berarti di kelas pengganti. Iya, Pakainya extension. iya. Sama siapa waktu itu? Kak Evita ya? Kayaknya iya deh. Oke, Kenzi. Ya, nggak apa-apa Kenzi. Nah, ini kita install aja sekarang. Aman ya. Biasanya kalau Miss rekomendasinya untuk student-student pakai Algo Python ini karena lebih mudah untuk penggunaannya ya, untuk pemula. Nanti kalau teman-teman udah mahir, nah nanti boleh pakai Visual Studio Code yang biasanya itu. Oke, Kenzi. Karena biasanya kalau kita pakai Visual Studio Code itu ada beberapa yang ini ya error gitu atau karena belum diinstal ya modulnya, jadi kita harus install dulu. Sedangkan untuk install modul itu kadang modul yang digunakan akan selalu diupdate ya. Jadi ada perintahnya itu ada perubahan-perubahan gitu nantinya. Oke, gitu ya. Lanjut lagi, Kenzi boleh ditunggu. Kemudian untuk Jen ini, Jen sudah sampai mana Jen progresnya? Kita coba lihat nih. Oke, Jen, coba kita play dulu kodenya. Apakah sudah bisa jalan? Kita coba play ya. Kita play. Oke, apakah sudah muncul jendela tambahannya? Jendela pop-up jendelanya sudah muncul belum di layar Jen? Kalau di sini belum muncul nih. Belum. Belum muncul. Oke, kita coba play lagi, Jen. Kita play lagi. Play. Belum masih muncul. Oke. Untuk kode referensinya apakah sudah sama dengan yang Miss berikan? Punya Jen? Seharusnya udah. Seharusnya udah ya. Oke, kita coba cek dulu Jen di sini. Kita scrolling ke bawah. Udah ada executionnya belum? Paling bawah. Kalau belum muncul biasanya belum ada executionnya. Oke, sudah ada app.execution ya. Udah lengkap ya. Udah ada show juga. Udah ada execution. Oke. Kenapa masih belum? Coba kita ini aja Jen. Biasanya karena apa ya? Ini ada problem bug gitu loh, Jen. Kita submit dulu aja, Jen. Kita submit dulu. Centang-centang dulu ya. Oke. Submit dulu ya biar aman kodenya. Sudah. Oke. Yang paling awal ini belum kita centang. Nah, terus masih ada yang belum dicentang. Ke bawah lagi. Itu dia. Ada yang kelewat tadi. Oke, sekarang kita submit dulu. Setelah itu ya, Jen, kita keluar dulu, kita close, terus habis itu Jen masuk ulang ya. Masuk ulang. Ya, oke Jen. Kita masuk ulang ya ke lesson, ya ini nomor 6. Oke, ini Jen apakah pakai Algo Python yang dari Miss? Algo Python ya? Iya. Iya, sama ya, sudah sama ya. Oke, kita coba play lagi Jen. Klik dulu di sini biar muncul. Klik dulu, terus nanti muncul ya tanda segitiganya. Kita play. Oke, ada keterangan. Nah, sekarang udah muncul nih. Ada errornya. Kalau tadi kan belum muncul ya. Terminalnya nggak ada keterangan tuh tadi. Sekarang ada keterangan apa di sini, Jen? LB underscore question is not defined. Ini sama seperti punya Umay tadi. Label question is not defined. Kita cari dulu. Nah, adanya apa ini? Tuh. Ya, penyajian adanya HLB question. Sedangkan yang kita gunakan adalah LB question. Sehingga Jen bisa menghapus huruf H di sini supaya sama seperti yang disebutkan di baris-baris berikutnya ya. LB question. Oke, kita coba play lagi Jen sekarang. Play lagi. Nah, sekarang udah muncul belum pop-up-nya? Udah, Miss. Sudah? Oke, mantap ya. Jen, nah caranya seperti itu tadi, Jen. Jadi kalau misalnya belum muncul ya, artinya ada sedikit bug ya, karena terlalu lama dibuka mungkin. Jadi kita bisa close dulu ya, setelah itu kita masuk lagi.
Nah, kalau ada bug nanti Jen bisa ngatasinnya seperti itu ya. Ya, kemudian bisa di play. Kalau biar muncul tanda playnya seperti ini, Jen bisa klik dulu filenya. Klik di mana aja boleh, di sini boleh. Terus nanti bisa muncul tuh tanda playnya. Gitu ya. Oke, mantap Jen. Apakah dia mau ditanyain dulu dari Jen? Tidak. Belum ada? Oke, thank you Jen. Kalau belum ada nanti Jen boleh eksperimen lagi ya. Dan dipelajari dari kode referensi yang Miss berikan ini, manakah yang ingin Jen sampaikan, ingin tanyakan, nanti boleh ditanyain sama Miss. Gitu ya. Oke, good job Jen. Miss, saya Kemudian, gimana ini? oke Kenzi, sudah sampai mana nih tadi tahapannya? Tadi Ada udah selesai keterangan, download. Algo Python Exe is not commonly downloaded. Nah, itu diklik dulu. Punya Kenzi ada security sistemnya ini, punya Kenzi. Coba diklik dulu Kenzi. Kita klik titik tiga di samping kanan. Nah, kemudian kita klik keep ya. Keep. Artinya kita biarkan untuk di-download. Keep ya. Lalu ada keterangan apa ini? Make sure you trust Algo Python before you open it. Kita klik show more, Kenzi. Apakah ada keterangan lain? Keep anyways. Nah, ini biasanya karena ada security sistemnya ya dari laptop. Biasanya seperti itu, Kenzi. Ya, kita tunggu dulu. Setelah berhasil, nanti ada keterangannya dan gitu di layar. Nah, ini sudah muncul nih. Oke, sekarang kita coba buka filenya. Another program currently is using in file. Oke, klik OK. So, kemudian kita ini klik lagi, Kenzi. Klik di sini dua kali atau sekali ya. Tunggu dulu aja, nanti akan muncul pop-up di bawah. Nah, itu dia. Munculnya berkali-kali. Boleh di-close-closein dulu tuh, Kenzi. Ya, biar nggak double-double. Malah banyak banget nih. Nah, satu aja. Oke. Kalau sudah, kita klik oke. Nah, kemudian kita klik next. Berikutnya, kita klik install. Lalu kita tunggu dulu biar mencapai sini ya, sampai pojok dulu. Kalau udah sampai sini nanti akan muncul di desktop ya. Kenzi bisa lihat di layar desktop itu nanti ada icon warna ungu ya, judulnya Algo Python. Nah, itu aplikasinya. Oke, kita Oke, tunggu dulu Miss. ya. Oke, mantap Kenzi. Kita tunggu dulu. Ini untungnya internetnya Kenzi lancar ya. Jadi downloadnya prosesnya cepat nih. Kemarin Iya. kalau ada juga tuh yang lama, jadi nunggunya agak lama. Nggak apa-apa Kenzi, ini cepat ya. Oke, tunggu dulu aja. Kemudian Miss mau keliling lagi ya sambil menunggu. Nah, Radit nih, Radit. Gimana Radit sekarang? Masih pakai handphone atau udah pakai laptop nih, Radit? Masih pakai handphone, Miss. Masih pakai handphone ya. Oke, nggak apa-apa Radit. Kalau gitu ini aja deh, Miss kirimin link untuk Radit ya. Nanti Radit boleh simpan kode ini, kode referensinya di chat Zoom. Udah bisa belum tuh Radit? Udah Oh, bisa yang diakses? konser ya? Iya betul, yang code share Sudah ya. masuk. Oke, Reddit. Nah, itu di copy dulu aja link yang ada di code share itu Reddit ya. Nanti Reddit bisa simpen kodenya. Terus nanti kalau Reddit udah bisa akses pakai laptop lagi, boleh dibuka di sana ya, Reddit ya. Nanti kita save. Oke, gitu Reddit. Lanjut lagi sambil ini bantu Kenzi ya. Oke, Kenzi ini udah Ini muncul. udah, Miss. Oke, kita klik dulu Kenzi. Nah, ini dia yang kita gunain ya. Nah, ini berbeda dengan Bingung. yang sebelumnya. Kalau di sini udah ready to go tuh, gitu. Udah siap pakai ya. Oke, kita nggak perlu setting-setting ulang. Oke, kita tunggu dulu. Login dulu, Genzi. Nah, ini. Kemudian, tampilannya sama persis ya, Genzi ya. Mirip ya. Iya, Miss. Iya, tapi ini bikinannya anak developer Algonova gitu, Algorithmics. Bikinannya algoritmik sendiri gitu. Oke, lanjut lagi nomor 6. Berikutnya. Nah, ini udah muncul ya karena sudah Kenzi submit tadi. Jadi aman. Sekarang kita coba play di sini. Ada keterangan, sudah ada ya, sudah muncul. Ada keterangan apa di sana Kenzi? Qt Core import Qt ini. Line 1. Masih sama Qt Core?
Ada ada keterangannya sama ya tadi ya. From PyQt, Qt Core import Qt. Coba di play lagi Kenzi. Ini Kenzi udah buka yang tadi atau yang Visual Studio Code ini? Jangan sampai keliru Kenzi. Yang tadi boleh di close aja. Nanti malah double. Nah, jangan double ya. Bukanya ya Algo Python aja. Nanti kalau yang tadi nggak bisa ini muncul. Oke. Nah, ini login dulu. Kenzi boleh login ya. Oke, Rifan sedang proses ya pengerjaan. Membuat garis ya, itu ada row 1, row 2 secara horizontal, lalu ada yang secara vertikal. Lalu ada option 1, 2, 3, 4. Oke, good. Nanti Rifano kalau sudah ya, boleh jangan lupa untuk disubmit ya, Rifano ya. Jangan lupa untuk disubmit walaupun belum selesai ya. Ini kita submit dulu untuk pertemuan satu. Jadi nanti untuk pertemuan di ketiga, 2, 3, dan 4 kita pengerjaannya masih sama di tempat ini, di file yang sama di sini ya. Oke, thank you Rifano. Mantap. Nanti Radit kalau sudah bisa akses laptopnya jangan lupa di-submit juga ya, Radit ya. Nanti kalau misalnya terkendala, boleh chat sama Miss. Nanti Miss bantu deh untuk submit boleh. Gitu ya, Radit ya. Aman. Nanti boleh chat sama Miss kabarin. Misalnya masih ada Siap, Miss. kendala. Oke. Thank you Radit. Lanjut lagi, Kenzi. Apakah sudah bisa muncul keterangan apa di sana? Oke, Kenzi. Ada LB question is not defined. Artinya ini sudah terbaca kodenya ya. Kenzi sudah bisa ini. Coba kita scroll ke atas, Kenzi. Nah, ini sama seperti punya Jian dan juga Umay tadi. Nah, di baris keberapa yang muncul ada Satu. LB question. Iya, kita scrolling ke atas. Sudah ketemu belum? Nah, di sini ya, ada LB question di baris 61. Kita scroll ke atas lagi, Kenzi, ya, kita cari LB question. Ada lagi ya. Nah, ini dia. Baris ke-15 ini ada HLB question gitu. Jadi kita hapus huruf hanya saja tuh, Kenzi. Nah, kita samakan ya. Kita samakan dengan baris-baris sebelumnya. Oke, sudah. Nah, lalu kita lihat tuh, udah muncul ya, Kenzi ya, pop up dari jendela programnya nih. Jendela aplikasinya boleh diperbesar tuh, Kenzi, biar kelihatan opsi-opsinya. Nah, itu dia. Kita close dulu. Kalau mau di close, perbesarnya bisa dengan cara ditarik nih, Kenzi. Seperti kalau Kenzi menggunakan aplikasi desktop yang lainnya ya. Nah, itu boleh ditarik ke kiri, atas, bawah. Nah, itu. Oke, bisa ya Kenzi ya. Lalu kita klik answer lagi. Apakah bisa Kenzi? Nah, belum bisa. Kenapa? Karena nanti kita akan lanjutkan di bagian-bagian selanjutnya. Gitu ya, Kenzi ya. Oke, mantap teman-teman. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa teman-teman? Coba nih, Miss mau tanya. Membuat aplikasi memory card nih. Oke, membuat aplikasi memory card. Ya, mantap nih, oh my. Oke. Pertanyaan opsi yang Pertanyaan dibaca, Miss. opsi, kata Radit. Oke, mantap Radit. Ada lagi? Nih, coba dari... Sama, Miss. Oke, sama. Iya. Lalu Miss mau tanya satu-satu nih. Materi apa yang paling menarik menurut siapa ya? Dari Kenzi dulu, dari Kenzi. Materi apa yang paling menarik menurut Kenzi hari ini? Menurut Kenzi. Ini, Miss. Oke, yang mana? Tentang apa Yang tuh? memory card. Memory card. Oke, aplikasi berarti proyeknya ya. Menurut Kenzi yang paling menarik ya. Oke, mantap. Thank you Kenzi. Lanjut lagi. Kalau dari Radit nih. Radit yang menurut Radit paling menarik yang mana Radit? Apa ya? Menurut Apa aku tuh? kayak mata terletaknya. Tata Cara letaknya. penggunaan. Oke, cara mengatur tata letak widget tadi ya, Radit ya. Oke, good Radit. Mantap. Ada lagi Radit? Ada Apalagi lagi? tahu sih semuanya menarik juga. Semuanya menarik. Oke, good, Radit. Oke, thank you, Radit ya. Semoga nanti laptopnya udah bisa diakses lagi. Nanti bisa Iya, disubmit. semoga. Oke, Amin.
Iya, thank you Radit. Lanjut lagi ke Umay sekarang. Menurut Umay nih, materi apa yang menurut Umay paling menarik nih untuk lesson Tata hari letak ini? nih. Tata letak ya. Oke, tata letak widget tadi ya Umay ya. Ya, Miss. Kayak soalnya Hmm? dulu pernah di Wikipedia gitu juga, Miss. Ngintipnya. Oh, oke. Umay dulu pernah eksperimen juga ya. Iya, Miss. Ada pengalaman. Wah, oke, good, Umay. Boleh tuh. Mantap ya. Ya, jadi tadi untuk tata letak itu lumayan menarik ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa posisiin tuh widgetnya mau di tengah, kanan, atau kiri, atau atas, atau bawah gitu ya. Oke, good. Thank you, Umay. Lanjut lagi untuk Jen nih. Jen, menurut Jen, materi apa yang paling menarik hari ini? Menurut Jen. Nih, coba boleh dinyalakan audionya Jen. Ini pengen denger suaranya Jen. Oke. Belum kedengaran? Oke. Sih. Menurut Jen, materi apa yang paling menarik nih dari sekian banyak materi hari ini yang Miss sampaikan nih? Yang paling Jen ingat apa tuh? Tentang apa? Apakah widget? Apakah proyeknya? Apakah tentang tata letak tadi, kata Umay? Tata letak. Tata letak juga. Oke, thank you Jen. Berarti yang tata letak itu lumayan menarik ya menurut teman-teman ya. Thank you Jen. Lanjut lagi ke Rifano ya. Menurut Rifano nih, materi apa yang paling menarik hari ini nih untuk Rifano? Cara bikin UI. Cara bikin UI juga. Oke, good Rifano ya. Jadi Rifano tadi sepertinya habis lihat juga ini ya, eksperimen dengan kode sendiri ini. Mantap Rifano. Ya, jadi untuk menurut Rifano yang menarik adalah pembuatan UI-nya ya teman-teman ya. Jadi antar muka tadi ya kita bisa susun widget-widgetnya, kemudian tata letaknya, kemudian kita bisa kasih elemen-elemen lain ya dan fitur-fitur lainnya. Oke, mantap. Thank you teman-teman ya udah disampaikan. Menurut teman-teman ternyata banyak sekali yang menarik ya materi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan project ini ya memory card untuk di pertemuan berikutnya nanti minggu depan dan minggu depannya lagi dan depannya lagi. Masih ada 3 pertemuan lagi membahas memory card. Karena akan bertahap teman-teman ya pengerjaannya supaya nanti teman-teman paham tuh ya. Jadi kalau langsung nanti kan terlalu banyak yang dikerjain ya. Jadi ada proses development-nya gitu, ada pengembangannya. Oke teman-teman, karena sudah ini ya, waktunya sudah habis. Kita tutup dulu lesson hari ini. Kita ketemu lagi di lesson-lesson berikutnya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa, Miss. Sampai Makasih, jumpa. Miss. Terima kasih. Kita tutup ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam, Umay. Bye-bye. Bye-bye, Radit.